Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Subulus Salam yang merupakan karya salah satu ulama kita yang bernama Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan hadis tentang larangan durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Saat itu kita sampaikan perkataan Imam As-San'ani bahwa kenapa dikhususkan dengan larangan durhaka kepada ibu, karena banyak faktor. Di antaranya adalah karena memang perjuangan seorang ibu yang sangat luar biasa, mempertaruhkan nyawanya dalam rangka untuk ketika akan melahirkan. Kalau tidak karena besarnya hak yang dimiliki oleh seorang ibu, maka ibu bapaknya tentu lebih berhak untuk tidak didurhakai oleh anaknya sendiri. Sebagaimana kita sudah mafhum, sudah ketahui bersama hadis seseorang yang datang kepada Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, man abarun nas?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak agar aku berbuat baik, berbakti kepadanya? Rasul sampai 3 kali mengatakan ummuka, ibumu. Yang keempat baru mengatakan abuka. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan seorang bapak. Kemudian saat itu juga kita sampaikan bagaimana pernah terjadi di zaman para sahabat bahwa sebagian di antara putra-putri mereka ada yang mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan harta yang diambil oleh ayahnya, oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan ayahnya itu sendiri. Pengaduan ini tidak dianggap sebagai bentuk durhaka kepada orang tua, karena Rasul tidak mengatakan atau tidak melarang bahwa itu merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Meskipun artinya yang dilakukan oleh sebagian anak-anak para sahabat itu tidak mengapa, ya. Artinya tidak mengapa itu memang ya boleh saja, ya, boleh saja. Hanya saja kata Imam As-San'ani di sini mengatakan ada satu hadis yang disebutkan di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu itu sesungguhnya milik orang tuamu atau milik ayahmu. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan qauluhu, dan perkataan Rasul, wa wa'dal banat. Yang dimaksud adalah wa huwa dafnul binti hayyatan, mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Mengubur bayi perempuan dalam kondisi masih hidup, itu maksudnya wa wa'dul banat. Wa huwa muharramun, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Wa khassal banata, dan Rasulullah SAW mengkhususkan menyebutkan anak perempuan li'annahul waqi'u minal arabi, karena itulah yang terjadi saat itu, di mana sebagian orang-orang musyrik waktu itu mereka mengubur hidup-hidup bayi mereka. Fa innahum kanu yaf'aluna dzalika fil jahiliyati,
karahiyatan lahunna. Di antara penyebabnya mengapa orang-orang jahiliyah pada waktu itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup, karena mereka tidak suka, karena mereka benci kalau anak mereka perempuan. Ini memang adat orang jahiliyah waktu itu. Kenapa? Karena ketika memiliki anak perempuan dianggap sebagai aib. Kalau bayinya perempuan dianggap sebagai aib. Kenapa demikian? Karena anak perempuan itu pada waktu itu kurang dihargai, bahkan mungkin tidak ada harganya. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa riwayat yang menjelaskan ketika sang bapak meninggal, kemudian ibunya ini boleh diambil istri oleh anaknya sendiri. Ini ketika anaknya itu, anak laki-lakinya suka kepada ibunya, wal'iyadzubillah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Kenapa demikian? Ya karena mereka menganggap wanita saat itu tidak ada harganya. Sehingga ketika bayi yang lahir itu adalah perempuan, mereka malu. Akhirnya mereka kubur hidup-hidup. Yuqalu, dikatakan, awwalu man fa'alahu Qais ibn Asim at-Taimi. Dikatakan bahwa yang pertama kali melakukan hal itu, yaitu mengubur perempuan, bayi perempuan hidup-hidup, adalah seseorang yang bernama Qais bin Asim at-Taimi. Wa kana minal arabi man yaqtulu awladahu mutlaqan khasyatal faqati wan nafaqah. Tetapi ada juga orang Arab yang membunuh anak-anaknya secara mutlak. Kenapa? Karena takut miskin atau takut tidak bisa memberi nafkah. Ternyata ada juga orang-orang Arab waktu itu yang membunuh bukan hanya perempuan, tapi juga bayi laki-laki juga dibunuh karena khawatir jatuh miskin. Anggapan orang jahiliyah waktu itu, kalau banyak anak akan menghabiskan rezekinya. Itu keyakinan dari orang-orang Yahudi. Dan ada satu riwayat, kata guru kami, riwayat yang saya kira cukup masyhur ya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwa beliau mengubur hidup-hidup bayinya sebelum beliau masuk Islam. Wallahu ta'ala bishawab. Apakah riwayat itu benar atau tidak? Karena memang dalam sejarah tarikh itu, ya, sejarah yang sahih tentang kehidupan para sahabat tidak disebutkan tentang peristiwa ini. Kata guru kami, bisa jadi ini adalah perbuatan orang-orang Syiah, ya. Jadi orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Abu Bakar, sangat benci kepada Umar, sangat benci kepada Aisyah. Yang paling dari sekian banyak ribuan sahabat, hanya beberapa sahabat saja yang tidak mereka kafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, sebagian besar orang-orang sahabat Rasul itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Meskipun tidak semua orang Syiah ya, karena Syiah itu kan juga bermacam-macam. Syiah yang mendekati sunnah itu namanya Syiah Zaidiyah. Dia lebih mendekati kepada sunnah. Tetapi yang ghulat, yang berlebihan, mereka mengkafirkan para sahabat. Maka ini adalah bentuk perbuatan dosa besar, ya, melaknat, mengkafirkan para sahabat. Padahal para sahabat mereka adalah manusia pilihan yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu dalam surat Al-Bayyinah. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.